Jaga kesehatan mentalmu dengan teknik sederhana ini menurut psikologi Islam. Halo teenagers, video ini buat kamu yang pernah ngerasa stres karena tugas sekolah atau ngerasa sedih tanpa alasan, dan ingat, kamu gak sendirian. Kamu sadar gak sih kalau remaja sekarang itu gampang banget overthinking, entah itu karena tugas sekolah, drama pertemanan, atau soal masa depan. Tapi jarang ada yang tahu kalau sebenarnya ada cara sederhana yang biar kesehatan mental kamu itu gak mudah meledak. Nah, menariknya kita akan bahas dari dua sisi, yaitu dari psikologi dan juga nilai-nilai keislaman. Jadi, kalau kamu pengen tahu gimana caranya, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, kenali stres dan emosi. Kenapa merasa begitu? Karena usia remaja memang rentan stres, kecemasan, dan perubahan emosi. Karena juga banyak tuntutan akademik, sosial, dan perubahan tubuh. Sistem syaraf dan emosi juga masih berkembang di tahapan ini. Yang kedua, hargai diri dan berpikir positif. Intinya, fokus pada hal-hal yang positif tentang dirimu. Ingat, diri kamu itu lebih dari sekedar nilai-nilai angka di sekolah loh. Penelitian menunjukkan kalau self-compassion dan pikiran positif dapat menurunkan gejala kecemasan dan depresi pada remaja. Dalam Islam juga menunjukkan kalau manusia itu memiliki potensi dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ngerasa sedih atau gagal, itu bukan tanda lemahnya iman, tapi itu bagian dari ujian hidup. Ketiga, salurkan emosi. Yang sebelumnya tentu kamu harus mengenali apa itu emosi. Dan kamu harus mengenali emosi yang kamu rasakan sendiri. Kalau kamu lagi ngerasa sedih atau marah tanpa alasan, itu normal loh. Tapi coba kamu cari tahu apa yang menyebabkan kamu seperti itu. Kesadaran terhadap emosi membantu kamu mengenal diri sendiri. Dan ini langkah awal dari kesehatan mental. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita dapat menyalurkan emosi dengan cara yang baik, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tidak memendam amarah secara berlebihan. Keempat, dukungan sosial dan spiritual. Kalau kamu ngerasa nggak bisa memendam itu sendirian, jangan lupa ya untuk bercerita dengan orang yang tepat, yang kamu percaya. Karena remaja lekat dengan pertemanan, maka kamu boleh cerita dengan teman yang bisa menjaga rahasia, guru, ataupun orang tua. Kalau kamu ingin yang lebih aman lagi, bisa ke psikolog, psikiater, atau konselor. Karena dukungan sosial ini bisa menjaga kamu agar tetap sehat mental. Aspek spiritual juga penting. Islam mengajarkan sabar, syukur, tawakal, dan juga berzikir. Dan semuanya terbukti dapat menjaga ketenangan secara psikologis. Menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan dengan sesama manusia, hablum minannas, itu adalah pondasi untuk menjaga kesehatan mental dari seorang muslim atau muslimah. Kelima, mindfulness dengan mengingat Sang Pencipta. Penelitian menunjukkan kalau dengan mengingat Allah, mengingat Tuhan, itu hati menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan gak gampang cemas. Salah satunya yaitu bernafas dan berzikir atau teknik mindfulness Islami. Coba latihan sederhana dengan duduk tenang, tarik nafas, dan hembuskan. Saat tarik nafas, ucapkan bismillah. Saat menghembuskan itu, ucapkan alhamdulillah. Boleh dalam hati ya, ataupun diucap. Latihan ini dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesadaran. Walaupun teknik itu nggak langsung tiba-tiba menyelesaikan masalahmu dengan sendirinya, tapi setidaknya bisa menenangkan pikiran dan menurunkan kadar stres. Dalam Islam, teknik ini bisa mengingatkan kita kepada Allah dan membuat kita jadi lebih tenang hatinya. Penelitian lain juga menunjukkan kalau dengan membaca Al-Quran secara sadar, itu dapat menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak memikul beban sendirian dan saling menolong antar sesama manusia. Upaya untuk menjaga kesehatan mental ini bukan berarti kamu lemah, tapi di sini artinya kamu ingin berproses dan bertumbuh.
Kamu berhak merasakan emosi, bahkan untuk istirahat atau mencari bantuan sekalipun. Namun, kalau berbagai teknik ini sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan kamu tetap merasa buntu, jangan ragu untuk minta bantuan ke psikolog, psikiater, ataupun konselor agar usahamu lebih maksimal dalam menjaga kesehatan mental. Asupan nutrisi fisik aja dijaga 3 kali sehari, apalagi asupan nutrisi mental. Ya kali kamu bakal abai, enggak kan? Sekian dari aku, Kiki, psikolog pendidikan. Salam semangat dan sehat mental.